Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation. Isaiah 12, verse 2. Kita akan memasuki acara webinar kita. Ini adalah webinar kita yang ke-34. Berarti kita punya 33 webinar sebelumnya ya. Tidak terasa sudah sampai 33 webinar yang kita sudah selenggarakan. Judul kita adalah kenapa topik sepenting ini dihindari oleh kebanyakan pendeta SDA. Fakta kerajaan di Palestina. Sebelum memulai, mari kita membacakan renungan, habis itu kita akan mulai dengan doa. Permohonan yang berbunyi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti halnya di dalam surga, adalah suatu doa bahwa merajalelanya kejahatan di atas bumi ini akan berakhir, bahwa dosa akan untuk selama-lamanya dibinasakan, dan kerajaan kesucian akan diperdirikan. Kemudian di bumi, seperti halnya di dalam surga, akan digenapi segala kehendak baik dari kebaikannya. Dari kutipan kita ambil dari buku Mount Blessing, halaman 161. Mari kita dengar renungan ini, kita akan bertulut dan berdoa untuk memohon akan Roh Kudus memimpin kita dalam webinar kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada sore hari ini untuk mempelajari Tuhan akan suatu topik yang sangat penting yang akan menentukan Tuhan apakah kami akan selamat atau tidak. Dan biarlah Tuhan memimpin dalam setiap pembicaraan pada sabat sore ini. Baik hamba-Mu yang akan membawakan, tolong Tuhan tuntun dari Roh Kudus-Mu, dan juga pendengar-pendengar yang mungkin akan datang, Tuhan tolong sertai mereka supaya firman ini boleh menjadi bertumbuh dalam hati mereka dan boleh diimani. Inilah doa dan permohonan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang banyak dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Oke. Kalau kita perhatikan dalam bacaan renungan ini adalah tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti halnya di surga. Jadi memang di sini kita diajarkan untuk mengharapkan akan apa? Datangnya kerajaan itu ya, baik di bumi maupun di surga. Ya, ini doa yang khusus diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, kita akan melihat tentang kerajaan ini, itu ada dua persepsi yang beredar di kalangan Masehi Advent hari ke-7 ya. Kalau kita bicara tentang kerajaan, ya saya sering dengar juga ada orang-orang tertentu yang akan mengatakan, oh kerajaan Allah itu di hati kita masing-masing. Jadi itu sudah ada, dan kerajaan itu adalah kerajaan hati. Kemudian ada juga kita mendengarkan bahwa oh kerajaan Allah akan berdiri pada saat Yesus datang yang kedua kali. Ya, jadi ada yang mengatakan dalam hati kerajaan itu sudah ada, tetapi ada yang mengatakan bahwa kerajaan Allah akan berdiri pada saat Yesus datang kedua kali. Nah, ini adalah pendapat yang kadang-kadang membingungkan bagi kita sebagai umat Masehi Advent hari ke-7. Mana yang mau dipercaya ini? Apakah dua-duanya benar? Apakah salah satunya yang benar? Apa yang dua-duanya salah? Kan demikian. Nah, pada sore ini kita akan mencoba untuk melihat apa menjadi dasar daripada Alkitab dan Roh Nubuat tentang pendapat-pendapat ini. Lalu kita akan menggali lebih dalam lagi
tentang apakah pendirian kerajaan ini ada janji-janji di dalam Alkitab dan Roh Nubuat, ya. Jadi kita nggak mau hanya sembarang tafsir ya, atau kita pendapat si A, pendapat si B, enggak ya, tapi kita akan menggali dari isi Alkitab. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, ya, kutipan daripada Kemenangan Akhir halaman 363. Sebagaimana digunakan dalam Alkitab, sebutan kerajaan Allah digunakan untuk menyatakan baik kerajaan kasih karunia maupun kerajaan kemuliaan. Kerajaan kasih karunia dimunculkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani. Jadi di sini Roh Nubuat ternyata menggambarkan ada dua hal tentang kerajaan, yaitu kerajaan kasih karunia dan juga satu lagi tentang kerajaan kemuliaan. Nah, mari kita lihat bacaan lebih lanjut apa perbedaannya. Setelah menunjuk kepada Kristus, pengantara yang penuh kasih, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Rasul itu berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Tahta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia. Karena adanya tahta menyatakan adanya kerajaan. Dalam banyak perumpamannya, Kristus menggunakan sebutan kerajaan surga untuk menyatakan pekerjaan kasih karunia atas hati manusia. Nah, inilah menjadi dasar banyak yang mengatakan bahwa kerajaan itu hanya ada di dalam hati manusia. Inilah yang kita sebut dengan kerajaan kasih karunia. Jadi benar ya, kutipan ini menyatakan bahwa ada kerajaan di dalam hati, yaitu kerajaan kasih karunia. Ya, tetapi jangan lupa di sini juga dikatakan ada kerajaan kemuliaan. Lalu apa bedanya kerajaan kemuliaan ini? Ya, jadi kerajaan dalam hati manusia ini ayat yang mendukungnya. Mari kita lihat buku yang sama ya. Kerajaan kasih karunia itu kapan didirikan ya? Ini kita juga perlu tahu. Kerajaan kasih karunia didirikan segera setelah kejatuhan manusia. Pada waktu rencana dibuat untuk menebus umat manusia yang sudah berdosa. Kerajaan itu dalam rencana dan janji Allah dan melalui iman manusia dapat menjadi warganya. Tetapi kerajaan itu belum betul-betul didirikan sebelum kematian Kristus. Jadi di buku yang sama dari Kemenangan Akhir halaman 364. Artinya kerajaan kasih karunia itu sudah berdiri pada saat kejatuhan manusia. Dan sepenuhnya digenapi pada saat kematian Kristus. Ya, karena kematian Kristus itulah yang memberikan kasih karunia kepada kita untuk mungkin ya menjadi selamat dari dosa ya. Jadi ini penebusan karena kasih karunia. Jadi inilah maksudnya daripada kerajaan dalam hati itu. Sudah ada, ya benar sudah ada. Dan sudah ada sejak kejatuhan manusia dan digenapi sepenuhnya pada saat kematian Kristus. Jadi ini kita jelas ya. Baik, kita jelas, ini kutipannya jelas. Nah, kemudian tentang kerajaan kemuliaan. Dalam buku yang sama, yaitu Kemenangan Akhir halaman 363. Mari kita baca. Demikian juga tahta kemuliaan menyatakan kerajaan kemuliaan. Dan kerajaan inilah yang dalam kata-kata juru selamat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Jadi ternyata ada dua ya. Dan ini kerajaan kemuliaan ini yang dimaksud pada nanti kedatangan Yesus kedua kali, dia akan mendirikan kerajaan itu. Ya. Nah, jadi dalam pembahasan kita selanjutnya, kita akan lebih fokus kepada kerajaan kemuliaan. Jadi kita di sini tidak lagi membicarakan tentang kerajaan di dalam hati, ya. Itu sudah jelas tadi kita lihat kutipannya, sudah jelas. Jadi kita akan lebih banyak membicarakan tentang kerajaan kemuliaan. Nah, dengan kesimpulan ini berarti kita akan coba bikin chart ya. Kita urutan-urutan kejadian yang akan terjadi. Kita lihat kita hidup sekarang di tahun 2022. Ya. Nah, di depan kita akan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.
Yang pertama yang kita semua orang Advent juga tahu bahwa ini akan ada Sandelo, betul ya? Ya, ini kemudian dari Sandelo ini sesudah Sandelo akan terjadi seruan nyaring. Kemudian barulah pintu kasihan akan tertutup. Nah, begitu pintu kasihan tertutup, terjadi 7 bela, ya. Nah, sesudah terjadi 7 bela, barulah Yesus datang kedua kali. Nah, disinilah kesimpulan kita bahwa kerajaan itu berdiri pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah kesimpulan dan ini adalah suatu hal yang diketahui oleh mayoritas Masehi Advent hari ke-7 sampai pada hari ini. Ini yang selalu menjadi pengertian ya daripada kebanyakan orang tentang kerajaan kemuliaan tersebut. Oke, nah makanya penting ya sore ini kita akan melihat apakah susunan cat ini sudah benar. Karena ini memang pendapat umum, tapi apakah ini sudah pasti benar? Ya, kita akan mengujinya melalui pelajaran sore hari ini. Ya, nah sebelum kita memulai di situ, saya suka membuat kita merubah dulu pola berpikir kita ya. Kebetulan saya ada satu buku yang saya sangat suka, yaitu buku yang dikarangan oleh Mark Finley ya. Mark Finley ini menulis satu buku kecil ya yang judulnya Hari yang Hampir Terlupakan. Saya pikir ini orang Advent semuanya tahu ya. Dan ini pembicara yang sangat terkenal ya di antara kalangan kita ya, di antara Masehi Advent hari ke-7 ya. Pernah juga datang ke Jakarta waktu itu setahu saya untuk berkhotbah ya. Nah, tulisan awal di dalam buku itu menyatakan ya, ini sebenarnya Anda bisa temukan juga di Google karena Mark Finley hanya mengutip dan ini suatu fakta sebenarnya ya. Nah, dia menuliskan bahwa Aristoteles, ya kita tahu ya Aristoteles itu siapa, ahli filsafat, fisika dan biologi yang hidup di zaman Yunani kuno. Ya, dia hidup 300 tahun sebelum Masehi. Dia adalah filsuf yang sangat terkenal ya, sampai sekarang dihormati orang. Nah, pada saat dia hidup, dia menyatakan bahwa laba-laba itu adalah termasuk serangga, ya, termasuk kategori serangga dan mempunyai kaki yang jumlahnya 6, ya. Nah, lalu pendapat ini itu menjadi kebenaran sampai 1700 tahun. Jadi dari tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 1400 Masehi ya. Ini 1700 tahun lamanya orang mempercayai bahwa kaki laba-laba itu adalah 6. Sampai pada tahun 1400 ada orang yang pengen lihat benar nggak kaki laba-laba 6. Lalu dia mengambil laba-laba dan meneliti. Oh, ternyata kaki laba-laba ya, coba kita lihat gambar di sebelah kanan, kaki laba-laba itu ada 8 ya. Jadi kalau diambil banyak sekali laba-laba, itu semua kakinya rata-rata 8 ya, kecuali kakinya putus ya baru bisa jadi 6. Nah, ini yang digambarkan bahwa suatu kebenaran yang diutarakan sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun dan itu diutarakan oleh orang yang sangat terkenal dan sangat pintar dan dipercaya menjadi kebenaran belum tentu kebenaran. Ya. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk membuktikan kaki laba-laba itu ada berapa. Hanya tetap periksa, kita kan tahu. Ambil laba-laba, kita tinggal hitung kakinya ada berapa. Gampang sekali. Tetapi kenapa orang tidak melakukan itu? Karena orang percaya bahwa ini sudah kebenaran yang lama dan dipegang lama sekali oleh orang. Nah, kebenaran yang lama ini seringkali menyesatkan kita juga. Ya, karena sudah dipegang oleh mayoritas orang dan sudah lama sekali diketahui sebagai kebenaran, itu kita percaya suatu kebenaran. Ya, jadi pada sore hari ini mari kita coba seperti orang itu memeriksa kaki laba-laba. Benar nggak sih kakinya ada 6? Nah, ini coba kita pola berpikir dengan yang terbuka ya, sehingga mau menerima segala macam hal-hal yang baru gitu ya. Nah, dengan pola berpikir ini mari kita menyelidiki Alkitab dan Roh Nubuat, memeriksanya bersama-sama apakah itu ada kebenarannya seperti yang sudah kita percaya selama ini. Oke, pembahasan kita sahabat sore ini adalah kita akan membahas yang pertama, kapan kerajaan itu berdiri, yaitu when. Yang kedua, where.
di mana akan berdiri. Ya. Kemudian yang ketiga, why? Mengapa ada pendiriannya? Ya, buat apa fungsinya? Ya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi. Ada how dan ada what happened gitu loh. Jadi ada 2 dan 3 pertanyaan lagi yang kita nggak bisa bahas karena waktu tidak memungkinkan pada Sabat sore ini. Kita akan bahas itu pada seminar mendatang, yaitu bagaimana proses terjadinya kerajaan dan bagaimana keadaan di dalam kerajaan itu dan apa yang akan dihadapi oleh kerajaan itu kita akan lihat nanti di seminar yang ke-35 ya. Jadi kita sama-sama tunggukan nanti waktu seminar yang berikutnya itu. Nah, jadi Sabat sore ini kita akan hanya bahas 1, 2, dan 3. When, where, and why. Kita akan mulai dengan when dulu ya. Kapan kerajaan berdiri? Apakah kita akan uji apakah benar akan berdiri pada saat Yesus datang yang kedua kali ya. Mari kita lihat. Saya akan mulai dengan membaca satu dari Alkitab ya. Kita akan uji dulu Alkitab, nanti terakhir kita akan masuk ke Roh Nubuat. Nah, ini ada satu bacaan di Yesaya 11 yang saya yakin ya, kita semua sebagai orang Advent sering ya membaca ayat ini ya. Kita baca dulu ya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat dan akan berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Sama seperti air laut menutupi dasarnya. Nah, saya yakin kita semua sering baca kutipan ini. Dan kalau kita tanyakan, kutipan ini kapan terjadi? Bahwa kok bisa lembu dan beruang makan rumput sama-sama? Kemudian serigala main dengan domba, macan tutul. Jadi semua ini akan rata-rata menjawab ya. Oh, ini ada di surga. Seringkali ini dikatakan ini ada di surga. Nah, tetapi di sini kita sudah ada highlight ya. Highlight di ayat 19. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang kita perlu uji. Ini ngomongnya seluruh bumi. Kenapa kita bisa bilang surga? Apakah surga dan bumi itu tempat yang sama? Ya, saya hanya akan bertanya. Silakan pendengar di sini untuk mengambil kesimpulan sendiri. Ya, nah di sini dikatakan seluruh bumi, berarti harusnya ada di bumi, betul ya? Bukan di surga. Lah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan, oh ini enggak, ini adalah bumi baru. Nah, berarti ini adalah bumi baru yang sesudah Yesus datang kedua kali, kita akan sama-sama dibawa ke surga selama 1000 tahun. Dari 1000 tahun baru turun kembali ke bumi, begitu ya. Nah, apakah pendapat ini bisa dipertahankan? Mari kita uji juga. Apakah ini benar bumi baru? Yang pertama ya. Yang pertama di sini ada seorang anak kecil, ya. Ada anak kecil dan ada bayi, ya. Ada anak menyusu, ya. Anak menyusu ini kan bayi. Kalau bumi baru itu turun sesudah 1000 tahun, pertanyaan yang sederhana adalah apakah ada perkawinan pada saat di surga 1000 tahun? Karena perkawinan itu yang akan mengakhirkan anak kecil, betul ya? Nah, tentu Anda sendiri mungkin tahu jawabannya ya. Anda cari sendiri jawabannya. Dan yang kedua adalah kalau tidak ada perkawinan dan tidak ada kelahiran sesuai dengan yang kita lihat dan kita percaya selama ini, apakah ada anak kecil? Oh ada, kan anak kecil ada yang dibangkitkan. Ya betul, dibangkitkan. Tetapi sesudah dibangkitkan, apakah sesudah 1000 tahun dia hidup, dia masih seorang anak kecil dan anak menyusu? Ya pertanyaan, karena Tuhan kan datang dan menyempurnakan. Ya, badan kita disempurnakan dan juga ada bacaan mengatakan bahwa itu kita akan bertumbuh sampai kepada tingkat yang sempurna. Jadi sesudah 1000 tahun
harusnya ya, ini kalau saya ya, silakan Anda ambil punya, harusnya tidak mungkin ada anak kecil dan anak menyusu. Oke, itu satu yang kelihatan kontradiksi. Nah, kontradiksi yang berikutnya adalah lanjutan dari ayat ini. Ini kan ayat 9. Kita lihat ayat 10-nya. Pada ayat 10 dikatakan, pada waktu itu. Nah, pada waktu mana ya? Pada waktu ada singa main sama domba gitu ya. Ada anak kecil main nama ular gitu. Pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Siner, di Hamat, di pulau-pulau laut. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kalau kita dengar ini dari pulau ini, pulau ini, pulau ini, pulau ini, pulau ini, kemudian ada orang Israel yang terbuang dan orang Yehuda yang terserak, ini berarti kan pengumpulan kembali, ya, orang-orang Israel yang sampai sekarang juga masih terserak, ya. Nah, jadi berarti sesudah waktu itu akan ada pengumpulan umat Tuhan. Nah, pertanyaan, apakah nanti sesudah kita masuk kepada bumi baru, apakah masih ada pengumpulan umat-umat Tuhan di sana? Nah, ini kan kelihatan tidak sinkron ya. Berarti penempatan ini menjadi tanda tanya besar kalau kita tempatkan dia di bumi yang baru. Nah, berarti harus ada satu jawaban yang lebih pas untuk menyatakan ini di mana. Kita nggak usah simpulkan dulu, tapi ini kontradiksi yang saya akan coba carikan. Lalu nanti kita pelan-pelan kita baca, kita akan lebih mengerti dan lebih ngerti, lalu kita akan bisa menyimpulkan. Ya, ini dari satu. Alkitab itu punya banyak bukti ya. Sama seperti tadi dikatakan tentang laba-laba berkaki 6 itu. Seringkali orang itu kalau pegang satu ayat dan dia mengatakan kesimpulan demikian, dia nggak mau beralih dari ayat itu. Nah, ini yang kita sering sebut dengan weight of evidence atau bukti-bukti ya. Kita harus menimbang bukti. Kalau ada satu bacaan mengatakan ke kiri, lalu ada 10 bacaan mengatakan ke kanan, kita jangan ngotot di satu bacaan yang ke kiri. Kita harus melihat kenapa ada 10 bacaan yang ke kanan. Jangan-jangan saya yang ini salah pengertian sendiri. Pengertiannya bukan seperti ini. Karena Alkitab tidak mungkin dilawankan dengan Alkitab. Roh Nubuat jangan dilawankan dengan Alkitab dan juga Roh Nubuat sendiri. Satu kutipan diajar dengan satu kutipan yang lain. Padahal ini penulisnya sama, yaitu Roh Kudus, ya. Sehingga demikian kitalah yang harus membenarkan pengertian kita. Mari kita lihat apakah ada evidence lain gitu ya. Mungkin ini kebetulan salah. Mari kita lihat ya. Ada evidence lain nggak? Nah, mari kita baca di buku Yeremia 23. Jadi ini mengatakan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yeremia 23 ayat 7. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri, ya. Dan di ayat 20 di bawahnya dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Nah, di sini coba kita perhatikan ya, bahwa dikatakan ini yang menarik ya, bagi saya sangat menarik ini. Mari kita telah sama-sama. Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi sebenarnya siwa daripada orang Israel keluar dari tanah Mesir itu memang merupakan suatu miracle atau suatu mujizat Allah yang terbesar dan dikenang oleh bangsa Israel. Makanya disebut, mereka selalu bilang, ini Allah yang mana? Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Orang Israel keluar dari Mesir itu penuh dengan mujizat. 10 tulah yang dihajarkan kepada Mesir. Dan juga sesudah 10 tulah itu, Tuhan membelah Laut Merah untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi penuh dengan suatu mujizat.
Dan ini tidak bisa dilupakan, ini yang selalu orang Israel selalu mengatakan, ini demi Tuhan yang hidup, yang dulu menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa orang tidak akan lagi mengingat keajaiban yang Tuhan bikin di Israel pada tanah Mesir dulu. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang akan menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai beraikan mereka. Jadi ini ada satu keajaiban yang Tuhan bikin, yang menutup keajaiban yang Tuhan bikin pada saat dia di Mesir dulu. Ini akan, jadi orang tidak akan ngomong lagi yang seperti itu. Orang akan ngomong sesuatu yang berbeda. Berarti ini ada satu keajaiban yang menandingi apa yang Tuhan bikin di Mesir terdahulu. Kemudian kita coba baca lagi, ada bukti yang lain nggak? Ya, di Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Di ayat terakhirnya, di ayat 24, pada hari-hari terakhir kamu akan mengerti. Jadi ini sesuatu yang akan dimengerti di hari-hari terakhir. Bukankah kita hidup sekarang di hari-hari terakhir? Kenapa ini dimengerti di hari-hari terakhir? Karena ini akan terjadi di hari-hari terakhir. Sampai hari ini janji-janji yang belum pernah digenapi. Kita lihat ya, di sini tadi Yesaya 11 mengatakan mengumpulkan kembali sisa-sisa Yehuda, mengumpulkan kembali sisa-sisa Israel, ya. Ini selalu ada bilang Yehuda, ada Israel. Nah, kenapa ada nih? Mari kita lihat kepada sejarah ya. Mungkin kita juga semua tahu bahwa sesudah Salomo mati, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua bagian. 10 suku di utara menamakan diri sebagai Israel. Dan ada 2 suku di selatan yang menamakan diri sebagai Yehuda. Jadi 10 suku dan 2 suku ini menjadi kerajaan terpecah, jadi 2 kerajaan, 10 suku dan 2 suku. Dan kita ketahui secara sejarah, 10 suku itu karena mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka juga jahat di mata Tuhan, maka mereka telah diserakkan oleh bangsa Assyria ya. Bangsa Assyria datang menghancurkan mereka pada tahun 722 dan mereka dibuang ya, diserakkan ke seluruh bumi. Sampai hari ini tidak tahu sisanya di mana 10 suku ini. Jadi 10 suku ini sampai hari ini kita tidak tahu keturunannya ada di mana. Sampai hari ini masih terserak, ya, tercerai-berai katanya. Sedangkan 2 suku yang di selatan itu pada awal mereka diserahkan 10 suku ini, 2 suku ini masih lebih baik. Tetapi tetap aja pada akhirnya mereka juga berbuat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menggunakan Babel, ya, Nebukadnezar waktu itu untuk menghancurkan mereka pada tahun 586. Sehingga lengkaplah 12 suku ini hilang. Hanya 2 suku ini ditawan ke Babylon. Disitulah Daniel dan teman-teman ya. Nah, penawanan mereka ini akhirnya mereka dikembalikan sesudah 70 tahun. Kita tahu sejarah itu semua. Jadi hari ini yang kita lihat berkumpul ini ya pada saat Yesus datang pertama kali itu hanya ada 2 suku, dan mereka inilah nanti pada akhirnya yang sampai hari ini membentuk kerajaan di Palestina sekarang, yaitu 2 suku ini ya. Makanya kita sebut mereka Yahudi karena Yehuda ya, Yahudi itu ya. Jadi kalau Anda tanya apakah 2 suku ini pernah dipersatukan kembali oleh Tuhan, dikumpulkan kembali, itu belum pernah sampai hari ini. Ini janji Tuhan ya, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya kenapa orang Israel sampai sekarang ini ngotot ya. Kita bicara orang Yahudi ya, Yahudi jasmania ya, jasmania. Yang mereka sekarang berkumpul di Israel, di tanah Israel. Mereka tuh ngotot. Kenapa? Karena ini janji-janji ini yang mereka pegang. Ya, bahwa Tuhan akan mengembalikan 12 suku itu. Ini tanah milik mereka ya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Yeskel 36. Ini ada judulnya aja di Yeskel 36 ini, kalau kita baca yang bahasa Indonesia judulnya Pembaharuan Israel. Ini ayat yang panjang, saya tidak bisa membacakan seluruhnya karena nanti waktu yang terbatas, tapi saya ambil bagian-bagiannya yang penting ya. Tapi intinya adalah ini. Si Yeskel disuruh bernubuat kepada gunung-gunung Israel
Dan Tuhan mengatakan bahwa Israel ini waktu dia diam di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka ini menajiskan tanah mereka dengan berhala. Lalu Tuhan marah dan menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa. Dan mereka waktu dihamburkan di antara bangsa-bangsa, nama Tuhan dinajiskan oleh kaum Israel di antara bangsa-bangsa. Lalu Tuhan akan menguduskan namanya di antara bangsa-bangsa ini dengan cara menjemput Israel dari antara bangsa-bangsa kembali ke tanahmu, menyucikan mereka di antara bangsa-bangsa. Jadi mereka ini adalah janji yang Tuhan berikan. Di ayat 36 ini khusus ya, karena ini banyak komentar-komentar tentang pasal 36 ini nanti kita akan lihat nggak cocok dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Karena di sini di ayat 36 dikatakan masih ada bangsa-bangsa tertinggal yang akan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah gitu ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia memang disebut bangsa-bangsa yang tertinggal. Tapi kalau kita baca kepada versi Inggrisnya, terutama King James Version, di situ ditulis heathen. Heathen itu artinya kafir. Jadi pada saat ini pengumpulan ini akan masih ada bangsa kafir di sana. Ya, jadi masih ada bangsa kafir artinya apa? Pintu kasihan masih terbuka. Oke, next kita lihat. Di Yeskiel 37 ya. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali ya. Nah, ini Yeskiel ini saya juga nggak bisa bacakan detail karena agak panjang ayatnya, mengingat waktu. Nanti untuk penyelidikan, silakan teman-teman semua untuk dapat membaca sendiri ya Yeskiel 37 ini dari awal ya. Jadi Yeskiel ini ceritanya disuruh mengambil 2 potong kayu. Kayu yang satu dia harus tulis dengan nama Yehuda. Kayu yang satu lagi dia harus tulis dengan nama Efraim atau Israel. Lalu Tuhan minta dia untuk menyatukan tangannya, menyatukan kedua kayu tersebut. Lalu kata Tuhan, kalau nanti ada bangsamu yang bertanya, apa artinya ini semua? Nah, jawaban Tuhan nih kepada dia pada ayat 21 nih kita bacakan ya. Katakanlah kepadanya, kepada yang bertanya ya, kepada yang bertanya ini ngapain kamu nih gitu kan. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Aku akan menjadikan mereka 1 bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan 1 raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Ayat 25. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, kita perhatiin ya di sini bahwa ini 2 bangsa ini akan dipersatukan menjadi 1 kerajaan. 2 kerajaan ini akan disatukan, tidak lagi menjadi 2, tapi akan menjadi 1 di tangannya Yeskiel. Ya, itu artinya ini adalah janji Tuhan untuk mengumpulkan kembali ke-12 suku itu menjadi 1 kerajaan. Dan ingat, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada apa? Di tanah nenek moyang mereka. Jadi ini nanti kita bahas tersendiri ya tentang tanah nenek moyang ini. Nah, ini juga janji yang sama. Jadi Alkitab itu ada banyak ya. Jadi ini ada banyak buktinya ya, mengatakan bahwa ini janji kepada Israel ini tentang pengumpulan mereka menjadi 1 bangsa kembali. Kemudian apa yang tadi saya bacakan di sini, seringkali itu kalau kita berdiskusi, banyak yang mengatakan, oh ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, ada juga yang mengatakan ini sudah terjadi. Kalau ini yang sudah terjadi, ini agak bingung saya jawabnya. Kenapa? Karena tadi saya sudah terangkan bahwa kita ada 12 suku yang dipersatukan. Sekarang ini aja hanya 2 suku yang ada di sana. Kapan ini terjadi? Ya. Kemudian ada lagi yang ngomong bahwa ini janjinya bersyarat. Apa artinya bersyarat? Oh, ada kutuk dan berkat. Kalau bangsa Israel berbuat baik, maka mereka akan dipenuhi janji ini. Kalau mereka tidak berbuat baik, maka mereka tidak akan mendapat janji ini. Nah, karena bangsa Israel tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka janji yang bersyarat ini tidak terjadi. Apakah pendapat ini benar? Mari kita lihat. Kalau Anda mau baca Yesaya 11, Yeremia 23, Yeremia 30, baca seluruh pasalnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya.
dan kemudian juga Yesaya 37, Anda tidak akan menemukan satu pun kata soal syarat. Tidak akan menemukan. Itu semua Tuhan, aku akan begini, aku akan begini. Jadi semua adalah rencana Tuhan sendiri tanpa melibatkan tentang syarat. Ya, mungkin kalau ada yang bisa menunjukkan kepada kita tentang bahwa itu ada bersyarat, mungkin kita akan mengubah cara berpikir kita. Ya, silakan kalau ada yang bisa menunjukkan. Selama ini kita penyelidikan itu tidak menemukan itu. Nah, khusus untuk Yesaya 36 ini ada satu hal yang menarik. Menarik sekali, inilah yang bisa menjawab, loh ngapain Tuhan ini mengumpulkan kembali? Kenapa Tuhan berjanji kepada mereka? Apakah benar bersyarat? Nah, mari kita baca di Yesaya 36 ini. Satu-satunya alasan Tuhan memberikan ini ada di sini. Kita baca mulai dari ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu dan merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jadi di sini ada dua kali Tuhan mengatakan, ini penegasan yang luar biasa. Bukan karena kamu aku bertindak. Berarti bangsa Israel mau berbuat baik, mau berbuat jahat. Bukan karena kamu. Bukan karena kamu berbuat baik. Aku bertindak. Hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan. Jadi ini semua semata-mata karena nama Tuhan yang sudah rusak di tengah bangsa-bangsa. Jadi tujuannya adalah Tuhan mau mengembalikan nama baiknya, nggak ada urusan antara bersyarat soal berkat dan kutuk. Nggak ada di sini. Jelas Tuhan mengatakan, dua kali dia mengatakan, ayat 22, ayat 32 dia ngomong lagi. Bukan karena kamu aku bertindak, bahkan dikatakan merasa malulah kamu. Jadi kamu tuh nggak pantas sebenarnya, istilahnya gitu ya. Tidak pantas, tapi aku tetap mengumpulkan kamu. Kenapa? Karena demi namaku yang kudus. Jadi Tuhan mau menguduskan kembali namanya. Saat ini ya, terus terang aja. Banyak orang mengatakan aku tidak perlu beragama, aku tidak mengenal Tuhan. Mengatakan ateis, mengatakan tidak percaya itu biasa aja. Kenapa? Karena nama Tuhan itu nggak kudus gitu. Orang boleh menjelek-jelekkan nama Tuhan dan segala macam karena nama Tuhan nggak kudus gitu loh. Kalau zaman dulu Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa-bangsa di sekitar mereka itu gemetaran mendengar bagaimana mujizat Tuhan adakan dengan cara 10 tulah dan membelah Laut Merah. Menggetarkan pada saat itu nama Tuhan begitu kudus. Bangsa-bangsa di sekitar mereka itu semua celakalah kita. Celakalah kita. Karena kalau bangsa Israel datang melawan mereka, nggak akan menang mereka. Kira-kira seperti itu. Maka nama Tuhan itu dikuduskan pada waktu itu. Tapi sekarang gimana? Sekarang nama Tuhan itu ya biasa aja ya, disia-siakan bahkan. Jadi akan ada satu masa lagi nama Tuhan akan dikuduskan. Ini tujuannya Tuhan sebenarnya. Bagaimana dia mengumpulkan bangsa Israel kembali? Tujuannya dia akan membuat suatu hal yang mujizat. Bahkan katanya tadi lebih besar daripada waktu dia keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ya, yang kita tunggu-tunggu. Kemudian pada Hosea 3 kita juga lihat bahwa Israel memang diramalkan tanpa raja ya selama periode tertentu. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada pilar suci, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka, Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Pada kapan? Pada hari-hari terakhir.
Apakah kita nggak hidup di hari-hari terakhir saat ini? Ini semua akan diwujudkan bahwa Israel itu dulu tanpa raja selama periode yang lama. Kita ingat bahwa Israel ini ya pada saat mereka terbelah menjadi dua kerajaan, maka raja mereka yang terakhir, raja Israel yaitu 10 suku yang terakhir adalah Hosea. Kemudian raja Yehuda yang terakhir adalah Zedekia. Itu semua 586 udah terakhir. Habis sesudah itu nggak ada raja lagi. Memang ada waktu Yesus datang kedua kali itu Raja Herodes. Tapi itu bukan raja yang berkuasa, tapi raja yang boneka. Karena saat itu yang sebenarnya berkuasa adalah Romawi. Makanya dikatakan tidak akan ada raja sampai periode yang lama. Sampai pada hari-hari terakhir. Nanti akan ada lagi kerajaan itu. Oke. Ini ada satu kutipan yang menarik juga yang saya mau bacakan ya. Bahwa mengenai tahta Daud ya. Tadi kita bicara tentang Daud, kerajaan Daud dan tahta Daud. Dan ia akan duduk memerintah di atas tatanya. Tahta bapaknya, di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Belum sekarang, di atas tata kemuliaan, kerajaan kemuliaan belum datang. Setelah pekerjaan pengantarannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Jadi ini merupakan janji ya, yang ada di Kemenangan Akhir 435, bahwa Yesus sesudah pekerjaan pengantarannya selesai, maka dia akan menerima tahta Daud. Tentu tahta Daud ini harus ada dulu, baru dia akan menerima pada akhirnya, pada saat dia datang yang kedua kali. Sekarang kita masuk ke bukti-bukti di Roh Nubuat. Tadi kita bicara tentang Alkitab, kita akan lihat di bukti-bukti di Roh Nubuat. Para nabi dan raja, halaman 271. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka, karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini janjinya cocok ya dengan Yesaya 11 ya, akan diam dengan tentram. Jadi ini adalah janji sesudah dicerai-beraikan mereka akan dikumpulkan kembali. Buku yang sama ya. Pada hari berbahagia, pemulihan itu, suku-suku Israel yang tercerai-berai akan dipersatukan kembali sebagai satu bangsa. Bersorak-sorailah hai Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Yeremia 31 ayat 1, 7, dan 9. Ini juga dari para nabi dan raja halaman 273 ya. Jadi ini semua adalah janji-janji yang ada di dalam Roh Nubuat juga. Kemudian kalau kita lihat di buku Prophet and King halaman 22. Ini bahasa Indonesianya ya apa ya? Para nabi dan raja juga ya, sama ya. Cuman seringkali kita kalau ambil bahasa Inggris berarti kita ambil kutipannya dari halaman bahasa Inggris ya. Hikayat pemanggilan Israel tentang kesuksesan dan kegagalan mereka, pemilihan mereka kepada kebaikan ilahi, penolakan mereka terhadap tuan kebun anggur, dan akan hal membawa rencana zaman berjaman oleh suatu umat sisa yang terpilih, di mana kepada mereka lah segala perjanjian yang dijanjikan akan digenapi. Inilah tema utusan-utusan Allah kepada gerejanya selama berabad-abad yang telah berlalu. Kini pekabaran Allah bagi gerejanya. Jadi dalam buku Prophet and King dikatakan oleh Nyonya White bahwa janji Allah kepada Israel akan digenapi seluruhnya kepada umat sisa, yaitu kepada gerejanya yang hidup saat ini. Mana gerejanya? Mana gereja Allah sekarang? Yaitu Seventh Day Adventist Church, Masehi Advent hari ke-7. Janji yang diberikan kepada Israel itu akan diwujudkan lewat sidangnya umat sisanya yang terakhir. Mari kita lihat bacaan lebih lanjut di buku yang sama juga halaman 713 dan 714. Yang direncanakan Allah untuk dilakukan bagi dunia melalui bangsa Israel, bangsa pilihan itu, akhirnya ia akan selesaikan melalui jemaatnya di bumi sekarang. Saksi-saksi bagi Allah banyak jumlahnya di antara Israel rohani, dan kepada mereka akan digenapkan segala perjanjian
yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya dahulu kala. Jadi semua janji-janji yang diberikan kepada Israel zaman dahulu kala itu akan digenapi semuanya dalam umatnya yang terakhir. Siapa? Yaitu sidangnya yang terakhir, itu gerejanya. Jadi janji-janji yang diberikan kepada Israel itu akan terwujud di zamannya kita, zaman gerejanya kita. Oke. Lalu kalau gitu apakah Roh Nubuat salah? Kemenangan akhir mengatakan bahwa apa? Yang tadi awal kita baca bahwa kerajaan kemenangan itu akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Demikian kan kesimpulan kita di awal. Berarti Roh Nubuat saling bertabrakan dong, gitu ya. Makanya saya akan memberikan satu bukti yang menyatukan kedua pendapat ini. Apakah pendapat itu benar atau salah? Mari, tadi kita udah kasih banyak kutipan yang membuktikan bahwa ini sebelum Yesus datang kedua kali, karena pintu kasihan masih terbuka, gitu. Nah, mari kita lihat ada satu kutipan yang akan menyatukan dua pendapat itu, yaitu khotbah di atas bukit, halaman 123. Nah, saya hanya potong singkat ya, tetapi di ini penting sekali ini. Tetapi hal berdiri sepenuhnya kerajaan kemuliaannya, jadi kita bicara tentang kerajaan kemuliaannya, tidak akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Anda perhatikan di sini ada kata sepenuhnya. Artinya apa? Ini adalah proses yang akan menjadi bukan sekonyong-konyong tiba-tiba lalu kerajaan kemuliaan itu berdiri pada saat Yesus datang kedua kali. Tetapi ada proses yang terjadi di sebelumnya, ada pengumpulan semua suku-suku bangsa Israel, pengumpulan umat Allah untuk mendirikan satu kerajaan, dan sesudah Yesus datang kedua kali, maka kerajaan itu sepenuhnya berdiri karena tahta itu, tadi kita juga singgung, tahta Daud itu akan diserahkan kepada Yesus, karena Yesus sekarang masih sebagai apa? Sebagai pengantara. Sesudah dia menanggalkan pakaian pengantaranya dan dia memakaikan pakaian kemuliaannya, dia datang, maka itu dia menjadi raja di atas raja dan berhak atas tahta Daud yang akan diserahkan kepadanya. Ini maksudnya. Jadi kerajaan itu benar berdiri pada saat Yesus datang kedua kali. Betul itu. Tapi maksudnya adalah sepenuhnya berdiri. Komplit artinya. Tetapi proses sebelumnya itu sudah ada. Dan itulah yang kita coba jelaskan dalam webinar kita kali ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana berdirinya? Ya, tadi kan kita menjawab dulu pertanyaan tentang kapan berdirinya. Sekarang di mana berdirinya? Mengenai di mana berdirinya, semua ayat tadi ada ditulis tanahnya sendiri, nenek moyangnya, tanah perjanjian, itu semua disinggung. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 18. Kepada keturunan mula, ini Kejadian 15 ini adalah janji kepada Abrahamnya. Ini Tuhan berbicara kepada Abraham. Kepada keturunan mula ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Ya. Kemudian Tuhan menegaskan lagi pada Mazmur 105 ayat 8 dan 11. Ia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi ini ada janji tentang tanah perjanjian, tanah pusaka. Yang diberikan untuk apa? Katakannya menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ini tentang tanah perjanjian, ini perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dan seluruh bangsa Israel. Dan kita tadi sudah baca mengatakan apa? Janji Tuhan kepada Israel sepenuhnya akan digenapi kepada sidangnya di akhir zaman. Jadi ini nyambung menjadi ceritanya. Bukti-bukti menjadi menyambung yang kita bisa ambil kesimpulan. Kita lihat di sini. Kita coba ambil petanya ya. Kalau kita lihat di peta, itu dari sungai, ini Mesir ya, di sini Mesir. Ini sungai Mesir nih, sungai Mesir. Sampai kepada sungai Efrat. Jadi antara sungai Mesir sampai sungai Efrat ini, ada tanah yang sangat besar ini. Tanah ini sebenarnya kalau kita lihat tanah perjanjian itu meliputi Mesir, meliputi Israel yang ada sekarang. Israel yang ada sekarang ini cuman kecil ya. Ada di sini nih, ada di sini ya. Kemudian
ini sekarang Israel yang kecil ini hanya di sini nih sekarang teritorinya. Sedangkan di sini sebenarnya kalau tanah perjanjian itu meliputi banyak bangsa-bangsa yang lain yang Anda bisa lihat nama-namanya di sini. Jadi itu tanah perjanjian itu sebenarnya besar ya. Yang sekarang dikuasai itu cuma sebagian kecil. Saya ingin menunjukkan suatu bukti yang agak unik nih ya. Kalau Anda baca di Yehezkiel 48, Anda akan menemukan satu pembagian tanah yang dijanjikan kepada Tuhan yang belum pernah terwujud. Sebelah kiri ini adalah pembagian tanah Israel di zaman Yosua. Sedangkan kalau Anda lihat pembagian tanah di Yehezkiel 48 ini agak berbeda. Agak berbeda karena di sini susunannya berbeda, jumlah sukunya berbeda gitu ya. Nah ini belum pernah terwujud sampai kepada detik ini. Ini Tuhan nggak mungkin sembarang ngomong. Dia menjanjikan satu pembagian tanah yang berbeda. Satu-satunya jawaban yang masuk akal bagi kita adalah tanah ini, pembagian tanah yang Yehezkiel 48 ini akan terjadi di mana? Di akhir zaman. Akan terjadi pada saat pengumpulan daripada ke seluruh suku-suku Israel itu kemudian mendirikan kerajaan. Di mana? Di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di mana? Ya di tanah Palestina yang ada sekarang. Itu sebabnya ini ada satu pekabaran yang sangat penting yang kita harus perlu tahu. Kita akan masuk kepada why. Kenapa Tuhan harus mendirikan kerajaan ini sebelum kedatangannya yang kedua kali? Kenapa? Ngapain? Buat apa? Bukannya nanti Yesus datang langsung di awan-awan langsung kita dijemput oleh Tuhan, udah langsung mendirikan kerajaan. Apakah seperti itu? Kenapa harus didirikan sebelumnya? Mari kita lihat. Di Yehezkiel 36 dikatakan ya, ini untuk pembersihan dosa. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita lihat di sini salah satu tujuan Tuhan, kenapa ini perlu pendirian kerajaan? Karena di sini akan ada pembersihan dari dosa. Kita saat ini adalah makhluk berdosa. Anda ingat bahwa waktu Tuhan berbicara dengan Musa, Musa mencoba untuk melihat muka Tuhan, minta untuk melihat muka Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bahwa kamu akan mati kalau lihat. Itu Musa loh, orang yang dipilih Tuhan. Bayangin, kita akan siap menyebut Tuhan datang kedua kali ya. Banyak sering kita katakan bahwa kita akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita bertemu Tuhan dengan keadaan kita yang sekarang ini, apakah kita bisa selamat? Karena Tuhan itu mengatakan bahwa dia mintanya tidak bercacat celak. Di Wahyu kita udah ditulis bahwa tidak bercacat celak. Kemudian kalau kita dengan keadaan seperti ini nanti bertemu Tuhan, pasti mati semua kita. Maka kita perlu ada satu tempat untuk di mana kita dibersihkan dulu. Pembersihan dari dosa. Dan pada saat itu, hati kita yang keras akan diganti dengan hati yang taat. Maka kita akan hidup menurut ketetapan Tuhan. Dan peraturan yang Tuhan adakan bagi. Jadi kita akan menjadi suci. Bebas dari dosa. Kemudian, di dalam Wahyu 18 dikatakan keluar ya. Pergilah kamu hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini kita berbicara tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Di mana keluarlah dari Babel. Keluar mau kemana? Kalau nggak ada tempatnya. Bagaimana mungkin kita keluar dari Babel kalau kita nggak tahu mau kemana? Jadi ini sama dengan pada saat zaman Nuh. Di mana ada satu tempat yang akan terbebas dari kematian akibat daripada air bah, yaitu di Bahtera Nuh. Nah di sini juga sama. Tuhan mempunyai satu tempat di mana supaya malapetaka ini tidak tertimpa kepada kita. Di manakah tempat itu? Tentu harus ada satu tempat tersendiri. Ini saya suka mendengar ada yang ngomong begini. Nanti pada saat 7 bela itu turun ya, kita tahu ya 7 bela pada saat pintu kasihan itu 7 bela akan turun. Begitu hebatnya 7 bela, nanti ada di samping kita ada yang tiba-tiba kena 7 bela, kitanya nggak kena.
Coba Anda bayangkan itu. Apakah itu yang cara Tuhan bekerja? Saya pikir kita bisa lihat cara Tuhan bekerja dari sejarah. Malapetaka dan Bela itu pernah turun di mana? Di Mesir. Di Mesir pada saat Bela-Bela itu turun, itu menimpa Mesir, ada satu tempat yang nggak kena Bela. Tempat itu namanya apa? Tanah Gosen. Nah, Tanah Gosen adalah tempat umat Allah waktu itu Israel ada di Tanah Gosen, sehingga di Mesir kena, Tanah Gosen enggak. Nah, makanya daripada itu Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan yang sama akan melakukan dengan cara yang sama. Harus ada satu tempat di mana bebas dari dosa, ya, supaya kita tidak mengambil dosa-dosanya, yaitu kita harus keluar dari sana dan kita tidak timpa 7 bela. Caranya gimana? Kita harus berada di tempat yang 7 bela itu nggak kena. Di mana itu? Itu di kerajaan itu. Kemudian, banyak bangsa akan datang mencari Tuhan di Yerusalem. Di Zakaria 8 ayat 20, beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat yang akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Jadi Anda perhatikan ya, ini sebutnya di Yerusalem ya, karena itu tanah perjanjian. Anda lihat di sini bahwa akan ada banyak bangsa yang akan datang mencari Tuhan. Datang kemana? Tentu ada tempatnya. Dan apakah mungkin secara logika ada satu penduduk seluruh kota yang satu pergi ke penduduk kota yang lain? Bagaimana bisa penduduk satu kota pergi ke penduduk kota yang lain kecuali satu kota itu adalah kota yang suci, yang tidak ada dosa di sana. Ya, misalnya di Yerusalem dia pergi ke kota yang lain untuk mengatakan, "Hei, ayo datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan." Jadi ini pekabaran kota yang tidak mungkin terjadi karena di dalam kota yang ada sekarang di seluruh bumi sekarang ini, kotanya itu penuh dengan mungkin ada orang benar tapi lebih banyak orang jahatnya. Ya nggak mungkin satu kota, kita sebut satu kota cuman ada 5 orang yang pergi menginjil ke kota lain, itu kita nggak akan ngomongin satu kota. Kecuali seluruh penduduk kota itu pergi menginjil ke kota lain. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keselamatan di satu kota yang sebelumnya, atau seluruh kota itu menjadi penginjil semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya gampang ya, bahasa-bahasa yang gampang yang kita akan coba mengerti. Dan dengan ada skenario yang kita tadi sudah lihat, dan bukti-buktinya jelas sekali di Alkitab dan Nubuat, kita akan melihat ini menjadi satu yang logis. Oh iya ya, gampang ya jadi mengertinya. Itu. Kemudian, ya kita rangkumkan ya. Jadi buat apa kerajaan itu berdiri? Yang pertama, untuk mentahirkan umatnya dari segala kecemaran dan berhala mereka. Yang kedua, tempat pengubahan hati yang keras dan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Kemudian, tempat di mana nama Tuhan dikuduskan. Jadi tempat itu menjadi tempat yang orang lihat, itu ada Tuhan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Pusat penginjilan terakhir ke segala bangsa pada saat Sandelo itu diberlakukan. Ya, nanti kita akan lihat di chat ini lebih detail ya. Tempat pencurahan Pantekosta yang kedua. Nah, Anda lihat ini tentang Pantekosta yang kedua. Murid-murid itu tidak tersebar-sebar kemana-mana, satu di sana, satu di sana, satu di sini, lalu tiba-tiba Pantekosta turun. Jadi Tuhan itu memberikan contoh yang sama ya. Dikatakan ini tuh Pantekosta pertama, di mana murid-murid semua berkumpul di satu tempat. Sesudah Yesus naik, ya, jadi mereka bersama-sama dengan Yesus selama 40 hari, lalu Yesus naik, kemudian mereka selama 10 hari itu berkumpul bersama-sama dan sehati. Mereka sehati sepengertian. Baru Pantekosta itu turun di tempat itu. Jadi bukan satu di sana, satu di sini turunnya. Nah, demikian juga Pantekosta yang kedua itu dengan demikian. Semua umat Allah sebelum menerima Pantekosta yang kedua itu harus berkumpul di satu tempat, dan mereka itu sehati dan sepikiran. Kita nggak usah ngomong banyak. Di antara kita sesama Advent, apakah mungkin kita sehati dan sepikiran? Kan enggak. Bagaimana kita mengharapkan Pantekosta yang kedua? Kita berkumpul bersama-sama enggak? Sehati sepikiran? Enggak. Sampai kapan itu terjadi? Kalau dalam keadaan sekarang nggak mungkin terjadi kalau saya lihat ya. Ini hanya dimungkinkan kalau kita sudah dikumpulkan di kerajaan, hatinya dirubah, sehati sepikiran, barulah Roh Kudus itu bisa turun dalam bentuk Pentakosta yang kedua, dan dari sana barulah pergi keluar menginjil. Jadi ini menjadi pusat penginjilan sesudah
Pantekosta kedua itu turun. Jadi ini menjadi sangat jelas ya. Kita lihat bahwa ini sudah ada satu pattern yang sebelumnya, yang tinggal ini Tuhan akan melakukan hal yang sama, kurang lebih sama. Kemudian agar terhindar dari dosa-dosa Babel pada saat Sandelo ya, tempat perlindungan dari tujuh bela. Ini tadi saya udah jelasin ya, di tempat yang dimana tujuh bela itu nggak ada, hanya di sini tempat yang bisa selamat nanti. Tempat berkumpulnya semua umat Allah dari segala bangsa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini juga dikatakan semua mata akan memandang pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi ini sebenarnya jelas dan simpel ya. Banyak orang ngomong ya, dulu saya juga sering bertanya, bagaimana caranya Tuhan datang kedua kali semua mata memandang? Saya hanya mengandalkan keajaiban, saya pikir Tuhan mampu lah melakukan itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ada sekarang itu di sebelah bumi yang lain, dengan bumi yang lain, semuanya bisa memandang, itu memang agak sulit mewujudkan. Kecuali karena berkumpul di satu tempat, ya, pada saat Yesus datang kedua kali, cahaya kemuliaannya akan memusnahkan semua orang yang berdosa yang sisa yang tinggal, kemudian sisalah orang-orang yang suci, yang memang menunggu kedatangan Yesus kedua kali, dan mereka berkumpul di satu tempat, jadi semua mata bisa memandang, ya menjadi logis sekali gitu ya. Oke, next kita kembali membicarakan tentang chart ya. Di terakhir kita akan bicarakan tentang chart. Maka di sini ya kita akan coba untuk membenarkan ya kesimpulan kita tentang chart yang sebelumnya. Yaitu sekarang di tahun 2002 ya. Nah, sebelum Sandelo, karena kerajaan ini nanti untuk terhindar dari Sandelo, maka harus berdiri duluan di sini ada kerajaan. Kapan itu berdiri kita tidak tahu kapan. Ya. Nah, bagaimana proses berdirinya Anda bisa lihat nanti di seminar mendatang bagaimana berdirinya. Kemudian baru akan muncul Sandelo. Nah, dengan Sandelo ini maka seruan keras ini akan diserukan keluarlah dari Babel. Itu kemana? Ke kerajaan. Baru terakhir terjadi tutup pintu kasihan dan tujuh bela turun. Kemudian baru Yesus datang kedua kali dan mengambil tahta Daud dan menjemput umatnya. Baru sesudah 1000 tahun Yerusalem baru turun dari surga. Jadi ini ada satu gambaran yang kita simpulkan dari penyelidikan kita sore hari ini tentang bukti-bukti Alkitab dan Nubuat yang mendukung bahwa kerajaan itu harus berdiri sebelum Yesus datang kedua kali. Ini sekaligus juga membuat saya berpikir lebih logis dalam hal bagaimana kita menginjil ke seluruh dunia. Kan sering kali dikatakan, ayo kita menginjil, Yesus segera datang. Nah, saat ini kita mungkin bisa menginjil ke tempat-tempat yang tertentu ya, tapi kita tidak bisa menginjil ke tempat-tempat yang tertentu yang lain lagi. Contoh misalnya, kita mungkin nggak ada yang berani ya tiba-tiba menginjil ke misalnya negara-negara yang tertutup di Korea Utara misalnya. Bagaimana kita menginjil ke Korea Utara? Bagaimana kita menginjil misalnya ke Iran, ke negara-negara yang ekstrim gitu musim yang menerapkan hukum yang dimana kalau kita menginjil kita bisa dipancung. Nggak ada orang yang berani gitu. Bagaimana caranya? Itu hanya dimungkinkan nanti pada saat kerajaan berdiri, kemudian ada Roh Kudus yang turun. Dengan adanya Roh Kudus, maka dikatakan bahwa apa? Kalau mereka menginjil, sama seperti dulu. Mereka akan membuat keajaiban, bahkan membangkitkan orang mati, bahkan pedang akan jatuh seperti jerami. Pada saat itu menjadi mungkin sekali. Nah, jadi ini proses yang lebih, menurut saya, lebih masuk akal. Nah, tentu kesimpulan kita, kalau kerajaan ini tempat untuk berlindung dari Sandelo, tujuh bela, dan yang lain-lain, bayangkan kalau Anda tidak berada di dalam kerajaan ini, bagaimana Anda bisa menghadapi Sandelo? Jadi ada orang yang menunggu-nunggu Sandelo, padahal yang akan datang dulu kerajaan. Kalau dia tidak peduli dengan kerajaan, dia tidak bisa menjadi bagian dari kerajaan. Pada saat Sandelo datang, pada saat tujuh bela datang, bagaimana dia mau selamat? Padahal Tuhan menyediakan ini loh, bahteranya ini adalah kerajaan ini. Nah, kalau kerajaan ini Anda tidak percaya sampai seperti zaman Nuh dulu, orang tidak mau masuk ke dalam bahtera, tidak percaya bahwa bahtera itu adalah tempat keselamatan, maka pada saat air bah itu datang ya sudah terlambat. Jadi ini kita harus benar-benar pikirkan. Ini menyangkut tentang keselamatan kekal kita. Selidiki lagi tentang kerajaan ini dan pastikan diri Anda bahwa Anda akan berada dalam kerajaan pada saat kerajaan itu berdiri. Kesimpulan kita, ya. Topik ini dihindari karena dianggap aneh dan bertolak belakang dengan pemahaman yang populer di gereja. Ya, saya tidak perlu jelaskan ini.
sebagian Anda menganggap ini aneh, bertolak belakang dengan pemahaman populer di gereja. Bahkan mungkin ada banyak orang yang ngeledek, ada orang yang mau ke Yerusalem loh, mau dirikan kerajaan di sana, gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang seringkali kita temui ya. Dan kenapa? Karena pemahaman populer di gereja itu mengatakan itu sidang akan langsung mendirikan kerajaan pada saat Yesus datang kedua kali. Padahal bukti-buktinya menunjukkan enggak seperti itu. Ya, sama seperti zaman Nuh. Kebenaran yang Nuh beritakan itu kebenaran yang aneh dan sama sekali tidak populer dan bertolak belakang dengan orang-orang pintar pada zaman itu. Tapi itulah kebenaran. Yang kedua, bukti-bukti terlalu banyak untuk diabaikan tentang berdirinya kerajaan di Palestina sebelum Yesus datang kedua kali. Hari ini kita hanya menjabarkan mungkin hanya sebagian, bahkan nggak sampai setengah dari buktinya. Akan ada banyak sekali sebenarnya kutipan-kutipan yang bisa membuktikan ini semua mendukung ke arah sini. Cuma waktu tidak memungkinkan kita untuk bisa membacakan itu semua. Ya, yang ketiga, sia-sialah mereka yang menunggu Yesus datang kedua kali tanpa mengetahui pekabaran tentang kerajaan ini. Karena jelas, kalau mereka tidak berada di kerajaan pada saat Yesus datang dua kali, mereka tidak akan bisa selamat. Tidak mungkin bahkan menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Yang keempat, marilah kita dukung dan memberitakan kebenaran ini, supaya lebih banyak orang yang bisa mengetahui tentang pendirian kerajaan ini dan menjadi bagian daripadanya untuk bisa menerima keselamatan yang kekal. Ya, demikianlah kesimpulan untuk topik sore ini. Ya, mudah-mudahan ini dapat berguna bagi Anda semua yang mendengarkan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.